Oke guys, kembali lagi bareng gua yaitu Mimin, yakni admin di dalam channel Onisekai. Pada video kali ini gua akan membahas poin-poin dan juga teori apa aja yang terdapat dalam Lookism chapter 451 coy, yang telah rilis tadi pagi coy. Gua langsung baca dan gua langsung cari poin-poin dan apa aja yang menarik di Lookism chapter 451 ini coy. Oh iya guys, sebelum gua lanjut ke inti video, alangkah baiknya jika kalian like video ini jika kalian suka dan subscribe channel gua coy, dan juga nyalakan notifikasinya coy, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini coy, dan juga kalian tidak ketinggalan teori-teori dan juga poin-poin apa aja di Lookism chapter-chapter terbaru coy. Oh ya guys, gue juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada 584 orang yang telah subscribe channel gua coy. Yuk bisa yuk 616 orang lagi guys, kalian share ke teman-teman kalian guys, bisa ini 600 lah. Dan juga gue mau mengucapkan terima kasih banyak kepada orang-orang yang telah komen di video-video gua sebelumnya coy. Terima kasih banyak gua ucapkan ya. Oke guys, ada beberapa komentar yang menarik perhatian gua guys di video yang membahas tentang chapter 451 coy. Yang pertama adalah komentar dari @373 Eme coy. Dia berkomentar seperti ini coy. Buat pasien VIP yang berpura-pura ini, menurut dia ada dua kemungkinan guys. Yakni yang pertama adalah dari kubu Big Deal, Gimyung atau Rainman coy. Kalau Gimyung mestinya Vasco tahu, jadi kemungkinan Rainman coy. Yang kedua, orang dari kubu Hostel A atau Hostel B. Ini chestnya kecil, tapi selama itu berurusan sama Ilhe masih memungkinkan. Apalagi PHS Ori bertemu dengan Wong Seok sebelumnya di rumah sakit Oplas. Untuk poin yang pertama gua setuju, tapi untuk poin A dari kubu Hostel kemungkinan tidak guys, karena Hostel tidak mungkin mengkhianati satu sama lain guys, itu menurut gua ya. Tapi tetap komenannya sangat menarik coy, dan juga banyak dari kalian yang berkomentar seperti itu coy. Orang itu adalah dari Big Deal ataupun Gimyung dan Rainman. Banyak sekali komentar yang seperti itu coy. Dan ada satu lagi komentar yang menarik menurut gua, yakni dari Tanah Jiwa Movie. Dia berkomentar seperti ini guys. Mustahil Lord Hyundo akan turun langsung guys, karena dia sebagai seorang puncak di Lookism, otomatis dia nggak bakal masuk Aliat dan di bawah perintah Pak Hyung Suk. Benar, lebih masuk akal kalau itu Gimyung ya, anak buah Hobin. Kan banyak banget dari kalian yang bilang kalau itu adalah dari Big Deal guys. Ya menurut Mimin benar guys, karena perseteruan kroco ini tidak mengharuskan Lord Hyundo kita untuk hadir guys, karena pasti akan rata jika Lord Hyundo kita hadir guys. Itu komentar-komentar yang menarik ya. Oke guys, kita lanjut ke inti video. Dalam video kali ini Mimin akan mengutarakan setidaknya 6 poin dan juga 3 teori guys yang dapat Mimin temukan dalam Lookism chapter 451. Dan untuk teorinya lumayan panjang guys, 1 lembar setengah ini ya. Oke, gak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke poin yang pertama. Let's go. Oke guys, poin yang pertama. Akhirnya guys, kita diperlihatkan Aliet yang sedang open war di anak perusahaan pertama. Ini akan menjadi awal dari sebuah perang yang akan terjadi di anak perusahaan pertama. Chapter ini memperlihatkan kemampuan Aliet guys, dan memang benar, chapter ini banyak berisi adegan gebukan saja, tidak terlalu banyak omongan guys. Dan memang benar, ini juga akan menjadi debut Aliet yang pertama guys, yakni menghancurkan anak perusahaan pertama sebelum menghancurkan Choi Dong-so guys. Itu poin yang pertama. Oke, next, poin yang kedua. Pada chapter ini kita diperlihatkan masa lalu dari semua member Aliet guys, mulai dari Hyun Song yang diberi nasihat oleh Mataiso sehingga dia bisa bertarung seperti bulldozer guys. Kemudian masa lalu Jai yang ternyata guys, Jai sering berantem dengan ayahnya guys jika ada di rumah, bahkan dia dibuang oleh ayahnya sendiri guys. Sungguh kasihan guys, padahal Jai hanya ingin keluarga seperti biasa guys. Mungkin Jai ini ingin seperti Hostel gitu ya. Kemudian ada Jin guys yang ingin menyelamatkan temannya karena dia sudah berjanji kepada ibu temannya tersebut guys. Sungguh teman sejati bukan? Apakah kalian punya teman seperti Jin guys? Komen di bawah ya. Dan Vasco guys, dia dimintai tolong oleh Hostel, atau lebih tepatnya oleh Big Mama dan juga para paman guys, untuk menghentikan anak emas PTJ, sang pengendali plot armor seolah binatang buas. Dia ingat keluarga, yakni Raja Plot Armor yang bernama Jajang guys. Itu poin yang kedua. Poin kedua menceritakan sedikit masa lalu dari member Lookism guys. Oke, next, poin yang ketiga. Pada chapter ini kita juga diperlihatkan bahwa yang mati dalam Chunryang Family kemungkinan besar adalah adik dari Jin Hobin. Bahkan hampir 98% adalah adik dari Jin Hobin guys. Dan ini dibuktikan oleh percakapan Taijin guys. Dan benar kan, luka yang ada di dada Taijin adalah luka yang disebabkan oleh pertarungannya saat melawan Jin Hobin guys. Untuk pembahasannya akan Mimin bahas di teori ya guys.
Oke, next. Poin yang keempat. Teori Mimin di video sebelumnya bener guys. Ya, di teori yang ini. Menurut Mimin, kontribusi Jaewon tidak hanya sampai di sini guys. Dia pasti akan berguna untuk rencana kedepannya. Dan dia pasti akan melakukan tindakan yang akan sangat menguntungkan Aliet. Dan itu terbukti karena pada chapter ini memang benar Jaewon tidak hanya berguna untuk menelpon dan memberikan informasi guys mengenai lokasi dan cara masuk di sisi gelap anak perusahaan pertama. Tapi pada chapter ini dia memberitahukan blueprint atau denah dari tempat sisi gelap anak perusahaan pertama. Dan ternyata denah itu berada di punggungnya guys. Sungguh-sungguh luar biasa Jaewon kita yang satu ini guys. Itu poin yang keempat. Oke, next. Poin yang kelima. Pada chapter ini kita diperlihatkan baik Hang Yul berani bersikap tidak sopan terhadap Taejin guys dengan cara menyudut dahi Taejin dengan rokok. Tapi Taejin tidak marah, bahkan tidak merubah ekspresinya guys, karena Taejin adalah bawahan dari baik Hang Yul guys, dan dia langsung bergegas ke lokasi Aliet untuk menghentikan Aliet. Tapi menurut Mimin ada yang janggal guys dari chapter ini dan juga chapter kemarin. Nah, nanti Mimin bahas di teori guys kejanggalan mengenai Cheon Taejin guys. Oke, next. Poin yang ke-6 sekaligus poin yang terakhir. Pada chapter ini kita juga diperlihatkan banyak sekali orang dari kubu Ilhe yang sedang menuju ke arah Aliet guys, yakni ada anak perusahaan kelima dan Jajang. Ini pasti akan ada bau-bau plot armor yang sangat tebal lagi guys. Kemudian ada Ty Lee, Shinsera, dan beberapa orang Baekho yang sangat kuat. Ini mungkin tanda dari Pak Taejun bahwa di anak perusahaan pertama ada perang yang melibatkan banyak orang kuat di dalamnya guys. Itu poin yang ke-6. Oke guys, itu tadi poin yang dapat Mimin temukan. Sekarang kita akan beralih ke teorinya guys. Teori yang pertama, sesuai poin 3 di atas, Mimin akan menjelaskan mengenai kemungkinan apa yang terjadi sehingga Jin Ho Bin sangat ingin membunuh Cheon Taejin. Tapi sebelum itu, kalian cermati panel ini guys. Ya benar, pada panel ini Jin Ho Bin terlihat sangat kewalahan dan kelelahan saat melawan Taejin. Dan kalian lihat percakapan Taejin yang ini guys. Dia kan bilang, "Apa ini saja yang kau bisa? Adikmu yang sudah meninggal pasti akan kecewa." Nah, ternyata bagian Chunryang family yang mati adalah adiknya Jin Ho Bin. Dan menurut Mimin, ada dua makna yang tersirat dari kalimat itu. Yang pertama, adiknya Jin Ho Bin sangat kecewa karena ternyata kemampuan Jin Ho Bin hanya segitu guys. Yang artinya kemungkinan adiknya Jin Ho Bin jauh lebih kuat dari Jin Ho Bin guys. Untuk poin yang kedua, adiknya kecewa karena Jin Ho Bin tidak mampu mengalahkan Taejin. Mungkin dan karena itu daerah Chunryang menunjuk pemimpinnya dengan cara bertarung, maka ada hal yang dapat Mimin simpulkan guys untuk sekarang. Hal yang pertama adalah adik Jin Ho Bin ingin menguasai Chunryang tapi kalah dan dibunuh oleh Taejin guys. Dan hal itu membuat Jin Ho Bin sangat marah dan ingin membunuh Taejin. Jika memang ini benar dan benar-benar terjadi, maka teori Mimin yang ini benar guys. Ya, teori yang ini. Kedua, Taejin pernah menyentuh atau mengusik keluarga Ho Bin. Mungkin Taejin pernah mengusik Kim Miru, maybe, sehingga membuat Jin Ho Bin sangat-sangat marah guys. Yang kedua, adiknya Jin Ho Bin mengorbankan dirinya untuk Ho Bin. Maksudnya gimana Min? Maksudnya adiknya rela mati demi Ho Bin bisa hidup guys. Tapi Ho Bin malah difitnah bahwa kematian adiknya itu disebabkan oleh Ho Bin itu sendiri guys, sehingga membuat Ho Bin dicap sebagai pembunuh guys. Nah, gimana menurut kalian tentang teori Mimin yang pertama? Komen di bawah ya guys ya. Oke guys, teori yang kedua. Sesuai poin 5 di atas, Mimin akan membahas hubungan yang janggal antara Baek Hang Yul dan Taejin. Di chapter sebelumnya, Baek Hang Yul bilang bahwa mereka akhirnya berada di pihak yang sama. Dan pada chapter ini, Taejin juga disudut dengan rokok dan Taejin pun tidak membalasnya guys. Nah, menurut Mimin, ini adalah hal yang membuat argumen Mimin bahwa Taejin sebenarnya bukan anak buah langsung dari Baek Hang Yul guys. Maksudnya gimana Min? Maksudnya Baek Hang Yul sejauh ini kan tidak pernah diperlihatkan berbuat menyudut orang seperti itu guys. Namun sekarang dia berbuat seperti itu. Tapi Taejin tidak membalasnya sama sekali bukan? Nah, ini membuktikan dua hal. Yang pertama, Taejin ditundukkan dengan paksa. Dalam artian dia dikalahkan oleh Baek Hang Yul dalam duel 1 lawan 1 guys. Yang kedua, Taejin menggunakan win-win solution. Taejin menggunakan win-win solution guys. Yang artinya Taejin akan membantu anak perusahaan pertama dengan syarat Taejin ingin menghapus catatan kelamnya guys. Yang kemungkinan catatan kelam itu adalah membunuh adiknya Jin Ho Bin. Dan catatan pembunuhan itu dilimpahkan ke Jin Ho Bin. Dan menurut Mimin, orang yang membantu Taejin adalah Yojin guys. Gitu guys untuk teori yang kedua. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya guys.
Oke guys, teori yang ketiga sekaligus teori yang terakhir. Wah, ini video terpanjang kayaknya menurut Mimin. Oke, teori yang ketiga. Pada chapter ini kita juga diperlihatkan member Allied berhadapan dengan siapa saja guys. Yang pertama ada Jin Hobin yang pasti akan melawan Taijin. Ya, ini terjadi dan akan menjadi rematch antara anggota Chunryang family guys. Juga akan menjadi pembalasan dendam kesumat guys. Yang kedua, Jajang melawan Vasco. Di sini, menurut Mimin, Vasco harus berhati-hati guys, karena lawannya adalah Raja Plot Armor. Yang ketiga, PHS akan melawan Tylee guys. Ini akan membuktikan apakah PHS bisa melawan traumanya dan melawan orang yang membulinya dulu guys. Yang keempat, ada Wonseok yang akan melawan orang yang masih belum diperlihatkan guys. Dan Park Jin Young juga akan melawan orang yang masih belum diperlihatkan guys. Sedangkan untuk Jae dan Jin itu musuhnya belum diperlihatkan guys, bahwa Jae dan Jin akan melawan siapa. Untuk Hyun Song, kemungkinan dia akan membantu Vasco untuk melawan Jajang guys, karena dia mempunyai dendam kusumat kepada sang pengatur Plot Armor dan Maharaja Plot Armor Jajang guys. Ini teori Mimin ya. Dan untuk orang yang masih berbentuk siluet itu, ada beberapa hal yang Mimin pikirkan saat melihat orang itu guys. Berdasarkan dari draft di atas, yang akan bertarung adalah orang yang memiliki urusan yang belum diselesaikan dengan lawannya guys. Bisa jadi dua orang itu masih mempunyai urusan yang belum diselesaikan dengan Park Jin Young maupun Wonseok. Oke guys, untuk yang melawan Park Jin Young, Mimin kepikiran dua orang guys, yakni orang yang ada di foto ini dan juga Kim Young guys. Karena menurut Mimin hanya dua orang itu yang masih memiliki urusan yang belum terselesaikan dengan Park Jin Young guys. Untuk orang yang melawan Wang Seok, menurut Mimin adalah tangan kanan dari Kim Young, yakni Rainman. Kenapa Rainman Min bukan JT? Karena Rainman datang untuk menggantikan JT yang masih belum diperlihatkan guys. Sekaligus dia mau mengetes ilmunya guys, apakah dia akan menjadi seekor naga atau masih belum menjadi seekor naga guys. Dan karena Wonseok adalah tangan kanan dari Jajang, ya mungkin pertarungan kali ini adalah pertarungan antara tangan kanan guys. Namun jika bukan, menurut kalian siapa guys orang yang masih memiliki urusan dengan Wonseok guys? Komen di bawah ya. Oke guys, sebelum gua tutup ya guys, ada satu hal yang membuat Mimin bingung. Di ambulan pada chapter sebelumnya, itu kan cuma diperlihatkan ada satu pasien saja guys yang sedang berpura-pura menjadi VIP. Tapi kenapa pada saat mau bertarung ada dua orang yang masih berbentuk siluet? Di mana dia bersembunyi ya kira-kira? Ataukah orang itu adalah orang yang sama saat di ambulan guys? Menurut kalian gimana? Itu Mimin masih bingung guys. Kalian yang tahu boleh komen di bawah ya. Oke guys, itu tadi 6 poin dan juga teori yang dapat Mimin sebutkan dalam chapter 451 guys, chapter terbaru dari Lookism guys. Gak ada kurang lebihnya, Mimin mohon maaf. Kalau kalian mau menambahi silahkan tambahi di kolom komentar guys. Oke guys, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel Mimin dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin guys. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian guys. Bisa lah 600 subscriber guys, tinggal 16 orang lagi guys. Bulan Juni ya, semoga bulan Juni ini berkah guys. Oke guys, see you the next video, bye bye. Jangan lupa berteori ya guys ya, karena berteori membuat Anda keren, anjay. Oke, see you. Fearless.